Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ustaz sayangi dan Ustaz cintai karena Allah. Ya, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas episode ketiga. Ya, dengarkan baik-baik kisahnya. Pada suatu hari, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba beliau menatap ke langit, seolah-olah mendengar bisikan malaikat. Kemudian Rasul kembali menatap kepada para sahabatnya dengan berkata, "Sekarang akan ada di hadapan kalian seorang laki-laki dari penduduk surga." Mendengar ucapan Rasulullah SAW, para sahabat menengok ke kanan dan ke kiri pada siap arah untuk melihat siapakah gerangan lelaki berbahagia yang menjadi penduduk surga. Tidak lama kemudian datanglah laki-laki yang ditunggu itu. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Di samping terkenal sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, Sa'ad bin Abi Waqqas juga terkenal karena keberaniannya dalam peperangan membela agama Allah. Ada dua hal penting yang dikenal orang tentang kehebatannya. Yang pertama, Sa'ad adalah orang yang pertama melepaskan anak panah dalam membela agama Allah, dan juga orang yang pertama terkena panah. Yang kedua, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah dengan jaminan kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah pernah bersabda dalam perang Uhud, "Panahlah hai Sa'ad, ayah ibuku menjadi jaminan bagimu." Sa'ad bin Abi Waqqas hampir selalu menyertai Nabi Muhammad SAW dalam setiap pertempuran. Keberanian Sa'ad bin Abi Waqqas diungkapkan oleh Az-Zuhri bahwa pada suatu hari Rasulullah telah mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu untuk memimpin suatu pasukan ke suatu tempat di negeri Hijaz yang dikenal dengan nama Rabiq. Mereka telah diserang dari belakang oleh kaum musyrik. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas langsung mengeluarkan panah-panahnya serta memanah mereka dengan panah-panah itu. Dengan itu, maka Sa'ad menjadi orang pertama yang memanah di dalam Islam. Dan peristiwa itu pula menjadi perang yang pertama terjadi di dalam Islam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, pada hari pertempuran di Badar, Sa'ad bin Abi Waqqas telah menyerang dengan berkuda dan dengan berjalan kaki. Pada hari pertempuran di Uhud, Sa'ad telah membunuh 3 orang musyrik dengan sebatang anak panah. Dipanahnya seorang, lalu diambilnya lagi panah itu. Kemudian dipanah lagi orang yang kedua, dan berikutnya orang yang ketiga dengan panah yang sama. Banyak para sahabat merasa heran tentang keberanian Sa'ad. Maka Sa'ad berkata, "Nabi SAW telah memberikanku keberanian itu, sehingga aku menjadi begitu berani sekali." Doa Sa'ad senantiasa dikabulkan oleh Allah, karena beliau telah didoakan oleh Rasulullah, "Ya Allah, kabulkanlah Sa'ad jika dia berdoa." Maka sejak itu, setiap doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah. Jabir bin Samurah berkata, Sa'ad pernah mengutus beberapa orang untuk bertanya tentang dirinya di Kufah. Ternyata ketika mereka mendatangi masjid-masjid di Kufah,
mereka mendapat informasi yang baik sampai ketika mereka datang ke Masjid Bani Isa. Ada seorang bernama Abu Sa'dah berkata, "Demi Allah, dia tidak adil dalam menetapkan hukum, tidak membagi secara adil, dan tidak berjalan untuk melakukan pemeriksaan di waktu malam." Setelah itu, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Ya Allah, jika dia bohong, maka butakanlah matanya, panjangkanlah usianya, dan timpangkanlah fitnah kepadanya." Abdul Malik berkata, "Pada saat itu, aku melihat Abu Sa'dah menderita penyakit tuli. Dan jika ditanya bagaimana keadaanmu, dia menjawab, orang tua yang terkena fitnah. Aku terkutuk oleh doa Sa'ad." Diriwayatkan dari Ibnu Al-Musayyid bahwa suatu ketika seorang pria mencela Ali bin Abi Thalib, Thalqah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Mendengar itu, Sa'ad menegurnya, "Hei, janganlah kamu mencela sahabat-sahabatku." Tapi pria itu tidak mau menerima. Setelah itu Sa'ad berdiri, lalu mengerjakan sholat 2 rakaat dan berdoa. Tiba-tiba seekor unta muncul menyeruduk pria tersebut hingga jatuh tersungkur di atas tanah. Lantas meletakkannya di antara dada dan lantai sampai akhirnya ia terbunuh. Aku melihat orang-orang mengikuti Sa'ad dan berkata, "Selamat kamu wahai Abu Ishaq, doamu dikabulkan, doamu terkabulkan." Nah, sejarah mencatat hari-hari terakhir Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ketika ia memasuki usia 80 tahun. Dalam kondisi sakit, Sa'ad bin Abi Waqqas berpesan kepada para sahabatnya agar ia dikafani dengan jubah yang digunakannya dalam perang Badar sebagai perang kemenangan pertama untuk kaum muslimin. Pahlawan perkasa itu telah menghembuskan nafas yang terakhir pada tahun 55 Hijriah dengan meninggalkan kenangan indah dan nama yang harum. Ia dimakamkan di Baqi, makamnya para syuhada. Ya, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.